Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Armesta dari Teknik Pengolahan Limbah kelas PL4B NRP 038. Hari ini saya akan mensimulasikan aplikasi dari kontrol analog yaitu motor servo. Kontrol analog ini dapat diterapkan dalam segala bidang industri, misalnya kontrol valve berdasarkan ketinggian air pada proses sedimentasi dengan tipe semi-batch, di mana terdapat valve pada zona inlet ketika effluent masuk atau pada zona outlet ketika akan mengalirkan effluent ke proses pengolahan air limbah selanjutnya. Pada saat ketinggian air hampir mencapai nilai set point, maka valve pada zona inlet tertutup atau valve pada zona outlet terbuka. Namun hal ini berbeda dengan kontrol diskrit seperti pada pembahasan sebelumnya. Terbuka dan tertutupnya valve atau keran ini memiliki kisaran. Hal ini sesuai dengan prinsip kontrol analog, di mana nilai aktuatornya bersifat kisaran. Tidak hanya ada dua kondisi buka dan tertutup saja, melainkan terbuka sebesar X% atau tertutup sebesar Y%. Pada sistem ini terdapat instrumen yaitu breadboard small. Yang kedua ada potensiometer, diasumsikan sebagai sensor. Selanjutnya ada microcontroller Arduino Uno sebagai controller, dan dua motor servo sebagai aktuator. Hasil pembacaan akan ditampilkan pada LCD dengan hambatan pada potensiometer sebesar 250 kilo ohm dan hambatan pada LCD sebesar 1 kilo ohm dengan rangkaian sebagai berikut. Suplai tegangan dari microcontroller Arduino Uno yang masuk pada sumbu positif breadboard sebesar 5 volt. Pembacaan yang dilakukan oleh sensor atau dalam hal ini adalah potensiometer akan dibaca pada pin analog A0 pada microcontroller Arduino Uno. Nilai tersebut akan mempengaruhi pergerakan aktuator melalui perintah yang dihubungkan oleh pin 8 dan 9 ke pin sinyal motor servo, ditandai dengan kabel warna hijau. Kemudian untuk rangkaian LCD yaitu pin ground, kontras, read or write, dan LED katode dihubungkan pada sumbu negatif, sedangkan untuk nilai VCC dan LED anode dihubungkan pada sumbu positif. Untuk pin RS dan pin enable dihubungkan pada microcontroller Arduino nomor 12 dan 11. Untuk pin DB4 hingga DB7 secara berurutan dihubungkan pada microcontroller Arduino pin ketiga hingga pin ke-6. Baik, selanjutnya kita akan membahas coding pada sistem ini. Oleh karena sistem menggunakan LCD dan motor servo, maka kita perlu menuliskan include liquidcrystal.h dan include servo.h. Kemudian untuk pin microcontroller Arduino Uno yang terhubung pada LCD perlu dituliskan liquid crystal LCD 12, 11, 3, 4, 5, dan 6. Ini secara berurutan merupakan nilai RS, enable, DB4, DB5, DB6, dan DB7. Selanjutnya kita akan mendefinisikan tipe data yang digunakan, yaitu tipe data desimal atau double pada nilai NV, SV, PV, dan error. Untuk pendefinisian pin yang digunakan pada Arduino Uno yang terhubung pada motor servo dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk motor servo yang sebelah kiri saya beri nama myservo38 Livia. Kemudian kita menuliskan servo myservo _38 Livia dengan menuliskan pin nomor 9. Untuk yang sebelah kanan atau servo yang kedua saya beri nama myservo38 Armestad yang terhubung pada pin nomor 8. Untuk void setup sendiri dengan menuliskan hasil pendefinisian di atas
MyServo 38 Livia.attach 9 artinya pin nomor 9, dan MyServo 38 Armesta.attach 8 yaitu pin 8. Oleh karena LCD yang kita gunakan merupakan tipe 16x2, maka menuliskan LCD.begin 16,2, dan untuk tampilan awal akan muncul pada baris pertama yaitu kendali level, dan baris kedua yaitu keterangan NRP dengan delay sebesar 2000. Kemudian kita hapus. Kemudian untuk void loop yaitu dituliskan yang pertama PV atau present value. Nilai PV ini merupakan hasil pembacaan dari sensor potensiometer dengan menuliskan analog read A0 karena potensiometer terhubung pada A0 analog. Kemudian nilai PV dibagi 1023 dikali 100. Hal ini untuk normalisasi di mana nilai awal potensiometer memiliki kisaran dari 0 hingga 1023 menjadi 0 hingga 100. Kemudian untuk nilai error dirumuskan dengan SV min PV, di mana SV sendiri telah didefinisikan di awal yaitu sebesar 100. Kemudian untuk nilai MV atau nilai sinyal keluaran untuk perintah motor servo yaitu dengan rumus error dibagi 100, lalu MV sama dengan round MV kali 180. Karena servo merupakan kerjanya akan terbuka atau tertutup berapa derajat. Maka untuk kasus ini kita gunakan 180 derajat, maka dituliskan MV kali 180. Untuk memerintahkan motor servo ini agar bekerja, maka dituliskan MyServo 38 Livia atau servo yang pertama ini dalam kurung MV. Untuk servo yang kedua, prosesnya sama persis dengan servo yang pertama. Namun pada kasus ini diinginkan bahwa kinerja dari motor servo yang kedua adalah berkebalikan dengan motor servo yang pertama, maka untuk memerintahkannya dengan menuliskan MyServo 38 Armesta atau servo yang kedua ini dot right dalam kurung 180 dikurangi MV1. Kenapa di awal ini dituliskan ada MV, ada MV1? Karena kita menggunakan dua servo yang masing-masing harus didefinisikan sendiri-sendiri. Lalu kita beri delay 15, dan untuk baris pertama akan muncul keterangan SV atau set point, dan pada baris kedua akan muncul keterangan present value atau PV dengan delay 500. Selanjutnya kita akan mencoba dari sistem ini. Tampilan awal akan muncul kendali level dan NRP. Ketika potensiometer atau sensor ini berada pada full ke kiri, artinya ketinggian air dalam tank tersebut adalah sama dengan set point. Maka keran akan tertutup. Jika pada proses terjadi penggunaan air sehingga ketinggiannya menurun hingga nilai present value sebesar 82,01, maka motor servo atau dalam hal ini diasumsikan sebagai valve akan terbuka beberapa derajat sesuai dengan coding yang telah kita buat. Jika terus-menerus penggunaan air, maka ketinggian air dalam tank akan semakin menurun, sehingga terbukanya valve ini semakin besar. Ketika kondisi pada tank adalah 0 atau kosong, maka keran atau valve ini akan terbuka secara maksimal. Sesuai dengan tujuan kontrol analog yaitu kestabilan, maka diharapkan ketinggian air dalam tank tersebut adalah stabil.
Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa semakin mendekati nilai set point ketinggian air, maka keran akan tertutup. Jika menjauhi dari nilai set point, maka keran akan terbuka secara maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.